Kembali di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa dimanapun berada dan ibu-ibu di studio. Bu. Kata guru kita senyum itu sodakoh. Betul ya guru ya? Makanya harus sering senyum. Ada orang senyum, nggak ada orang. Baik para pemirsa. Di tengah-tengah kita alhamdulillah guru-guru kita sudah ada untuk dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial kami di @cahayahati iNews dalam segmen Jamaah Bertanya. Hari ini kita akan mulai pada pertanyaan kepada guru kita Kiai Khalil Nafis. Guru, ada pertanyaan masuk dari @Bambang Ahmad. Beliau bertanya begini guru, bagaimana cara mendidik anak yang terlalu berlebihan dalam mengikuti tren zaman? Karena takut berdosa jika sampai membentak atau memukul sampai membuat kita emosi. Gimana guru langkahnya? Ya, al-insan ibnu zaman. Manusia itu adalah lahir dari zamannya. Adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anak kalian. Karena anak kalian tuh hidup bukan pada zaman kalian. Ia punya waktunya, punya zamannya, punya masanya. Ibu bapak sekalian, kita melihat anak saya aja yang pertama itu beda dengan anak saya yang terakhir. Yang pertama lebih pemalu, yang terakhir sudah lebih terbuka. Ya. Bicara yang menurut kita tabu, dia ngomongin. Mungkin ya seperti dulu ibu-ibu ketika ditawari menikah itu ngomong iya aja enggak berani. Maka suku tuha idnuha, diamnya berarti iya. Sekarang kalau ditawarin menikah diem berarti tidak mau. Iya. Zamannya udah berubah. Nah kadang-kadang anak kita itu dirampas oleh media sosial. Dirampas oleh zamannya sampai keluar dari tata krama, adabnya. Ini yang harus kita masukkan. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Pendekatan kepada anak-anak kita sekarang adalah harus perbaiki adabnya. Dekati anak kita, ajak bicara anak kita. Jangan main marah-marah. Sekarang marah-marah anak-anak curhatnya di media sosial. Benar guru, curhat. Diajak ngomong baik-baik, diajak bicara, bahkan diajak barangkali jalan-jalan. Jadi sekarang orang tua kepada anak-anak kita perlakukan sebagai teman. Upayakan anak-anak kita curhatnya sama kita, bukan curhat di media sosial ke temannya apalagi yang lain. Gimana bisa dekat? Itu yang paling pertama. Jangan sampai ibu bapaknya menjadi orang yang menakutkan bagi anaknya. Jangan. Atau jangan sampai anak-anak menerima adab, menerima tata krama, menerima pendidikan dari media sosial yang tidak jelas cenderungannya. Adibu auladakum. Didiklah. Tata krama lah, ajari adab lah anak-anak kita, kewajiban Bapak Ibu sekalian. Ya. Min haqqil waladi ala walidihi ayyuhsina ismuhu wa adabahu. Kewajiban Bapak Ibu sekalian kepada anaknya memberi nama yang baik. Sangat penting kalau lahir namanya siapa yang bagus. Jangan sembarangan ngasih nama. Karena nama itu adalah doa, nama itu panggilan, nama itu adalah karakter, nama itu adalah bagian dari inherent dalam dirinya. Wa adabahu dan juga ajari tata kramanya. Dekati anak kita bersama-sama dengan anak-anak kita diarahkan kepada yang baik. Bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban tetangga, tapi kewajiban orang tua. Subhanallah, begitu luar biasa jawaban dari guru kita, mudah-mudahan memberikan kesejukan. Guru, nampaknya nih jamaah kita di studio udah pengen bertanya sama guru. Silakan yang mau bertanya jangan lupa salam dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Devi dari cabang Bungin Bekasi. Cabang Bungin Bekasi. Silakan apa yang ditanyakan Ibu? Ustadz saya mau nanya nih, apakah bersedekah dengan tujuan tertentu akan merusak nilai tabungan akhirat kita? Tertentunya apa itu? Ini kalau ada kayak sedekah tujuan tertentu jadi pada akhirnya merusak pahalanya guru. Ya, ibu bapak tertentunya ada dua. Tertentunya karena Allah,
tertentunya karena manusia. Manusia. Kalau tujuan tertentunya karena Allah, baik sekali. Baik, Masya Allah. Saya bersedekah ini untuk mendapat ridho Allah, baik. Baik. Saya sedekah ini biar Allah mengalihkan bahaya bala dari saya. Bagus. Boleh ya guru ya? Boleh, malah dianjurkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Meskipun tingkatan yang paling tinggi tanpa pamrih apa-apa, tanpa tujuan apa-apa kecuali satu, ridho Allah. Ridho Allah. Tapi kalau ibu bapak sedekah begini, pamer, dimasukin media sosial, ya nggak ada pahalanya. Mending kalau Atau- banyak ya guru. Nggak ada pahalanya. Sama ibu bapak, mamanya nih calon DPR, calon bupati, calon gubernur, nih gua kasih nih sedekahnya apa, biar gua dipilih. Ya dapat, kalau dia dipilih, kalau nggak dipilih nggak dapat apa-apa. Rugi 2 kali akhirnya. Rugi 2 kali. Masya. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, kalau bersedekah karena Allah, pasti karena lainnya datang sendiri. Kalau ibu bapak sekalian bersedekah karena manusia, karena ingin mendapat sanjungan, kalau ketepatan sanjungnya dapat itu hanya itu saja, ketepatan tidak dapat sanjungan, hanya dicibir oleh orang, tidak dapat apa-apa, dari Allah pun tidak dapat apa-apa. Kata orang tua dulu, kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau nanam rumput belum tentu tumbuh Padi. oleh karena itu luruskan niatnya karena Allah. Ya sudahlah, kalau saya Pak memberikan sedekah biar saya terbebas dari bala, Allah yang mengalihkan, baik. Baik. Biar saya dapat rezeki yang banyak, saya bersedekah. Karena tadi umpamanya ketika pagi hari malaikat mendoakan, saya pagi-pagi sedekah. Kalau enggak bisa sedekah harta, minimal sedekah doa. Sedekah senyum sama suaminya. Sedekah ya, orang suami memberikan uang belanja itu juga infak, sedekah. Oleh karena itu diniatkan semuanya karena Allah. Tapi kalau karena ingin dapat sanjungan, itu adalah bagian dari riya. Dan riya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Masya Allah, terima kasih guru. Jadi ibu harus meluruskan niat. Mudah-mudahan ibadahnya jadi kebaikan dalam pandangan Allah. Amin. Terima kasih guru Kiai Khalil. Dan selanjutnya pertanyaan untuk guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Julia Shiva. Beliau bertanya, guru, Assalamualaikum, bagaimana cara keren dalam Islam untuk menghindari kawan yang toksik? Nah, silahkan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki teman adalah kebutuhan setiap kita manusia. Teman bisa jadi tempat kita cerita. Teman bisa jadi tempat menghibur kita. Teman bisa jadi juga tempat membawa nasihat buat kita. Tetapi teman juga ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi sikap dan perilaku kita. Benar guru. Sebagaimana kita tahu, sekarang ini eranya era modernisasi, Ya, guru. era globalisasi. Pergaulan-pergaulan semuanya hampir datang dari luar masuk ke dalam rumah tangga kita, ke tengah-tengah masyarakat kita. Satu contoh misalnya, maaf, sekarang ini yang digandrungi kan pergaulan gaya hidup drama Korea. Iya benar. Ini guru. yang lagi Banyak, ngetop guru. sekarang nih. Banyak guru. Maka lihatlah berapa banyak pergaulan anak-anak kita, teman-teman kita yang serba ke Korea-Koreaan. Karena apa? Karena korban drakor itu dijadikan kiblat, dijadikan panutan. Lalu mencoba untuk menerapkan dalam sisi kehidupannya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menolak secara halus terhadap teman-teman yang ingin mengeluarkan kita dari nilai-nilai ajaran agama? Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, sesungguhnya lagi-lagi teman membawa dampak dalam membentuk perilaku kita. Saya ingat sebuah syair luar biasa dari Sauki Bek. Beliau mengatakan begini, man asara asrofa asa musarofan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia ikut bakalan jadi mulia. Tapi barang siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak bakalan pernah jadi mulia.
Awalam taral jildalul afira mughabbalan bisafrin lama sarahal jildal mushaq. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi kulit kambing berteman dengan kayu, dia nggak akan dimuliakan orang, malah dipinggirkan oleh orang. Nah, dari sini kalau ada teman yang mengajak kepada nilai-nilai yang salah, kemaksiatan, bikin dosa, ya dengan tegas harus kita tolak dengan cara baik-baik. Misalnya, ayo nongkrong-nongkrong yuk sambil nyobain apa anak-anak sekarang bilangnya tuh mabok-mabokan ciu apa itu. Ayo sambil nongkrong-nongkrong kayak orang luar lah. Kita sambil minum minuman alkohol. Tolaklah dengan halus. Maaf, agama saya melarang untuk hal-hal tersebut. Biasanya yang menolak kayak begitu tuh dapat pembulian. Contoh, zaman sekarang lo nggak mabok-mabokan, cemen lo. Belum dianggap anak gaul kalau belum nyungsep comberan. Yang kayak begitu mah diemin aja. Yang kayak begitu mah diemin aja. Tetapi perlu ditolak, punya ketegasan. Maaf, agama saya melarang hal-hal seperti itu. Tanpa menyinggung perasaan dia pun tahu bahwa kita tegas dalam hal-hal tersebut. Sekali lagi perlu saya katakan bahwa teman sangat membentuk perilaku kita dalam kehidupan. Karena itu yang terpenting adalah Bu, pilih-pilih nyari teman. Kalau dapat teman tukang gosip, pasti bakalan ikut jadi tukang jading gosip. Nah, bener ada apa enggak? ada. Nah. Hei, lempengan ini pada nyengir dah lo. Karena itu hati-hati milih teman. Boleh kenal sama siapa aja, boleh. Wong memiliki teman itu kebutuhan dasar kita kok manusia. Cuma pilih-pilih. Carilah teman yang bisa menuntun kita makin kuat dalam beribadah kepada Allah. Carilah teman yang makin menguatkan semangat kita untuk dekat dengan para ustazah, para alim ulama, hadir di majelis taklim, meningkatkan kualitas iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik, terima kasih Kiai Fikri Haikal MZ, luar biasa. Berarti kita penting banget buat memilih teman ya guru ya. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu semua, Bu. Udah siap bertanya sama Kiai Fikri? Siap? Kayaknya udah siap Ustadz, ada yang mau bertanya. Silahkan ucap salam dan sebut namanya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Aan dari Majelis Taklim Az-Zakiyah Cabang Bungin Bekasi. Pak Kiai, saya mau nanya. Apakah bekerja untuk keluarga hingga lupa atau terlambat mendirikan ibadah sholat termasuk cinta dunia, sedangkan kondisi sedang bekerja untuk keluarga? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Aan ya. Bu Aan dari Bekasi, ini pertanyaan sepertinya mewakili sebagian besar kita nih. Tentu kalau kita lagi bekerja, masuk waktunya sholat, tinggallah pekerjaan kita. Itu afdolnya. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang sumbernya Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah begini, Nabi itu hidup beliau jadi sukses karena pinter ngatur waktunya dalam satu hari. Sepertiga waktunya dipakai buat ibadah, sepertiga waktunya dipakai buat kerja, sepertiga waktunya dipakai buat keluarga. Jadi ada porsi-porsinya, ada porsi buat ibadah, ada porsi buat kerja, ada porsi bersama keluarga. Itu tadi yang saya katakan. Kalau lagi kerja, datang kumandang azan, terdengar kumandang azan zuhur, memang waktunya istirahat. Lepas kerjaan,
sholat, istirahat, sambil makan karena masing-masing punya hak. Allah ada haknya untuk disembah, badan ada haknya untuk diistirahatkan sebentar. Karena itu rehat saja dulu, kerjakan ibadah sholat, lalu istirahat sejenak sambil ngisi perut makan siang. Nah, persoalannya kemudian dari 3 bagian yang dicontohkan oleh baginda Nabi, pertanyaannya bagaimana kalau kerjaan lagi nanggung, belum sholat, anak kejepit di pintu. Nah, Nabi kan pakai 3-tiganya nih. Sepertiga waktu buat ibadah, sepertiga waktu buat kerja, sepertiga waktu sama keluarga. Sekarang persoalannya, ya kalau 3-tiganya terjadi, apa yang kita duluin? Misalnya udah jam 5, kerjaan masih numpuk, sholat asar belum, anak kejepit di pintu. Umpama, mana yang harus didahulukan? Ada kaidah fikih yang mengatakan begini, mala yatimul Ada kaidah fikih yang mengatakan tatimul aham minal muhim. Dahulukan yang lebih penting. Dahulukan yang lebih penting. Dalam kondisi seperti itu, yang lebih penting apa? Ya nolongin anak dulu biar dia kagak kejepit. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Aang tadi, mana yang harus didahulukan? Tentu sholatnya dulu yang harus didahulukan. Sebab kalau ngerjain kerjaan terus-terusan, namanya kerjaan tentu nggak akan pernah ada selesai-selesainya. Karena itu ketika harus memilih mana yang didahulukan antara kerjaan sama sholat, kalau sudah terdengar masuk waktu sholat, tinggalkan dulu pekerjaan, ngecas aki, sembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kiai Haikal Fikri MZ. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita semua. Baik, buat para pemirsa yang punya pertanyaan seputar permasalahan dalam sudut pandang Islam, boleh kirimkan pertanyaannya ke Instagram @cahayahatiainews. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terpilih nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan mengaji bersama dengan guru kita yang lainnya di segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.